Saya Tiga Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai penugasan praktikum di Lab 8 untuk mata kuliah Analisis dan Ilmu Data untuk TI. Di Lab 8 ini membahas tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi di sini saya akan membahas tentang EDA ini menggunakan studi kasus pada dataset earthquake and tsunami karena saya absen 4 jadi saya menggunakan dataset ini earthquake and tsunami. Nah, di video ini saya akan menjelaskan proses eksplorasi data di Google Colab, hasil analisis yang diperoleh pada praktikum sebelumnya yang sudah saya lakukan di lab, serta interpretasi mendalam dari setiap tahapan analisisnya. Nih. Sebelum masuk ke analisis, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep EDA itu gimana. Jadi, Exploratory Data Analysis atau EDA ini merupakan tahapan awal, tahapan pertama dalam analisis data yang digunakan atau yang bertujuan untuk memahami struktur dan karakteristik suatu dataset yang digunakan. Melalui proses ini, kita jadi tahu nih pola, kecenderungan, serta mendeteksi adanya missing value maupun outlier-nya. EDA ini juga membantu kita bisa dapat memperoleh wawasan awal sebelum melangkah ke tahap modeling ataupun machine learning. Di sini saya akan membuka folder saya. Di sini saya akan membacakan uh, laporan praktikum saya. Ini saya buka terlebih dahulu file code saya juga. Nah, ada beberapa tujuan. Tujuan praktikum ini ada 5. Yang pertama itu dapat melakukan eksplorasi data secara sistematis. Lalu yang kedua mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan, yaitu missing value dan outlier. Lalu yang ketiga itu menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir menyusun laporan EDA dengan interpretasi yang bermakna. Di sini alat bahannya itu alatnya tentu saja di device atau laptop atau PC dengan Python yang sudah terinstall, lalu Google Colab atau Jupyter Notebook yang kita gunakan untuk praktikum nantinya. Lalu bahannya ini ada yang pertama dan yang paling utama itu datasetnya, yaitu earthquake data tsunami dengan versi dalam bentuk CSV. Lalu library yang digunakan itu ada Pandas, Matplotlib, Seborn, dan NumPy. Jadi, dataset yang kita gunakan ini berjudul Earthquake and Tsunami Dataset yang bersumber dari US Geological Survey atau USGS. Nah, dataset ini berisi 782 data dari kejadian gempa bumi di seluruh dunia dengan 13 variabel utama seperti waktu, waktu kejadian ya, lokasi, yaitu latitude dan longitude, lalu kedalaman, kekuatan gempa atau magnitude, jenis pengukuran magnitude hingga indikator apakah gempa tersebut menimbulkan tsunami atau tidak. Nah, kita masuk ke tahapan EDA-nya. Saya buka file collab saya.
Tahap yang pertama itu persiapan dan pemahaman data. Nah, di tahap pertama ini itu melakukan import library. Aduh, jadi kita melakukan import library dan memuat datasetnya ke Google Colab-nya. Nah, library yang digunakan ini meliputi Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas itu digunakan untuk manipulasi data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn ini digunakan untuk membuat visualisasi grafiknya. Nah, setelah itu dataset ini dimuat menggunakan perintah data sama dengan pdrect.csv nama datanya. Nah, hasil dari datahead, kita lihat outputnya. Hasil dari datahead ini menampilkan beberapa baris awal data ya, 5 baris data yang memperlihatkan kolom seperti time, latitude, longitude, depth, magnitude, dan tsunami. Kolom tsunami berisi nilai 0 atau 1, di mana 1 itu menunjukkan gempa tersebut menimbulkan tsunami. Di sini ada informasi datasetnya juga. Lalu jumlah baris dari dataset ini ada 782 dan jumlah kolomnya ada 13. Kita masuk ke interpretasi di tahap 1 ini. Dari tampilan awal ini dataset terlihat bahwasanya sudah terstruktur dengan baik, sudah rapi. Data yang ditampilkan itu mencakup informasi lokasi, kekuatan, potensi tsunami yang merupakan kombinasi ideal untuk analisis eksploratif fenomena sebuah gempa bumi. Kita next. Sekarang masuk ke yang data.info. Di sini langkah berikutnya itu dia memeriksa struktur dan tipe datanya menggunakan data.info ini. Jadi dari hasil praktikum ini diketahui bahwasanya dataset itu memiliki 780 baris dan 13 kolom dengan kombinasi tipe data numerik dan kategorikal. Jadi beberapa kolom seperti NST, gap, dan dmin itu memiliki nilai yang kosong. Nah, interpretasi untuk tahapan ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa yang kita gunakan itu data yang kita gunakan itu terbaca dengan benar dan baik oleh sistemnya. Jadi dengan mengetahui tipe data sejak awal, kita dapat menentukan metode analisis yang tepat gitu, yang sesuai. Misalnya, apakah kolom tersebut itu bisa diolah secara matematis ataukah tidak. Selain itu, keberadaan missing value itu menandakan perlunya tahap pembersihan supaya hasil analisis nantinya itu lebih valid. Next, kita masuk ke tahap pembersihan data, missing value, dan outlier. Jadi tahap berikutnya ini adalah proses pembersihan data ya, yang meliputi penanganan missing value dan outlier. Nah, untuk mendeteksi nilai kosong itu menggunakan perintah def data.isNull.sum. Jadi dari hasilnya ini menunjukkan bahwasanya kolom NST, gap, dan dmin itu memiliki beberapa nilai yang kosong. Jadi nilai kosong pada kolom numerik ini diisi dengan nilai ekstrim dan memberikan hasil yang lebih stabil. Sedangkan untuk kolom kategorikal, jika ada dapat diisi dengan modus. Setelah itu, dia akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan
bahwa semua nilai kosong itu telah berhasil diisi. Selanjutnya itu penanganan outlier dilakukan menggunakan metode IQR atau interquartile range. Jadi di sini menggunakan perintah ini dan hasil outputnya. Nah, ini box plot sebelum penanganan outliernya, dan ini box plot setelah penanganan outliernya. Jadi, di tahap ini itu bertujuan untuk menjaga distribusi data supaya tetap seimbang, setara, rata, dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai-nilai outlier ini dapat menggeser hasil statistik dan mempengaruhi interpretasi sehingga penyesuaiannya itu dilakukan agar data itu tetap representatif. Nah, setelah pembersihan, data ini menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Next step, kita masuk ke statistik deskriptif. Nah, langkah selanjutnya ini adalah melakukan analisis statistik deskriptifnya menggunakan sama dengan data.describe. Jadi dari hasil tersebut diperoleh beberapa informasi penting ya. Yang pertama itu nilai rata-rata magnitudo gempa itu sekitar 5,1 SR dengan minimum 1,6 dan maksimumnya 8,8. Lalu yang kedua nilai kedalaman rata-rata. Nilai kedalaman rata-rata sekitar 50 sampai 60 km yang dimana menunjukkan bahwa mayoritas gempa itu termasuk kategori dangkal hingga menengah. Nilai rata-rata significance-nya sekitar 350, menandakan bahwa sebagian besar gempa memiliki dampak yang sedang. Masuk ke interpretasinya, jadi dari hasil ini, di langkah ini, dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar gempa yang tercatat tergolong gempa sedang, itu masuk ke dalam relatif yang dangkal. Nah, gempa dangkal itu lebih cenderung berpengaruh di permukaan bumi dikarenakan energi yang dilepaskan itu lebih dekat dengan permukaannya. Jadi meskipun tidak selalu memiliki magnitudo besar. Hasil ini juga sejalan dengan fenomena alam bahwa gempa bumi dan magnitudo sedang itu lebih sering terjadi ya dibanding gempa yang besar. Next. Tahap selanjutnya analisis hubungan antar variabel. Jadi, untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik itu digunakan visualisasi heat map. Jadi, dari hasil heat map ini dapat beberapa hal yang ditemukan. Yang pertama, di antaranya itu yang pertama, magnitudo itu memiliki korelasi positif kuat dengan significance atau sig. Artinya, semakin besar kekuatan yang dimiliki gempa, kekuatan gempanya, itu semakin besar pula tingkat dampaknya. Akibatnya itu makin besar gitu. Dan yang kedua itu sementara itu untuk depth atau kedalaman, itu memiliki korelasi yang rendah ya terhadap tsunami, menandakan bahwasanya kedalaman gempa itu tidak selalu menentukan apakah gempa itu akan menyebabkan tsunami atau tidak.
Jadi masuk ke interpretasinya, temuan ini itu memberikan insight penting bahwasanya kekuatan gempa itu memang menjadi faktor utama yang mempengaruhi dampak. Namun tidak selalu berhubungan langsung dengan potensi tsunami ya. Jadi terjadinya tsunami itu juga dipengaruhi oleh lokasi pusat gempanya, apakah di bawah laut ataukah tidak, jenis patahan, serta bentuk dasar laut di sekitarnya. Dengan kata lain, meskipun gempa besar bisa menyebabkan tsunami, tidak semua gempa besar itu memiliki efek tersebut, efek yang tadi sudah dijelaskan. Next step, kita masuk ke tahap visualisasi dan interpretasi. Nah, di tahap berikutnya ini adalah membuat visualisasi agar pola-pola datanya itu lebih mudah dipahami ya. Yang pertama di sini saya menggunakan distribusi magnitudo gempanya dengan kode ini dan outputan. Jadi hasil grafik ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar gempa itu memiliki magnitudo antara 4,0 sampai dengan 6,0 SR, di mana distribusi data itu membentuk polarized squid, artinya gempa besar di atas 7 SR jauh lebih jarang terjadi. Interpretasinya di distribusi ini menunjukkan bahwasanya aktivitas seismik bumi itu secara umum didominasi oleh gempa-gempa dengan kekuatan yang sedang. Gempa besar itu jarang terjadi dikarenakan membutuhkan akumulasi energi tektonik yang jauh lebih besar dan waktu yang jelas lebih lama. Polanya juga konsisten dengan hukum Gutenberg-Richter, di mana frekuensi gempa itu berbanding terbalik dengan kekuatannya. Jadi semakin kuat gempa, semakin jarang pula terjadi. Begitupun sebaliknya. Kita masuk ke yang kedua. Di sini saya mau membahas tentang hubungan magnitudo dan kedalaman gempanya. Di sini ada kodenya dan ini hasil outputnya. Jadi dari hasil scatter plot ini terlihat bahwasanya tidak ada hubungan linear yang jelas antara kedalaman dan juga kekuatan gempa, baik gempa dangkal maupun gempa dalam bisa sama-sama memiliki magnitudo yang tinggi. Namun gempa dengan kedalaman ini di bawah 50 km tampak lebih sering terjadi ya. Jadi interpretasi di tahap ini, gempa dangkal itu lebih sering muncul dikarenakan aktivitas tektonik dominan terjadi di lapisan kerak bumi di bagian atasnya. Jadi gempa dangkal itu juga cenderung menimbulkan kerusakan yang lebih besar dikarenakan jaraknya tuh lebih dekat dengan permukaan bumi meskipun magnitudenya tidak terlalu besar ya. Sementara itu untuk gempa dalam cenderung menyebarkan energi ke wilayah yang lebih luas, namun efeknya di permukaan itu biasanya lebih kecil. Analisis ini penting untuk memitigasi bencana karena dua gempa dengan magnitudo yang sama itu bisa menimbulkan dampak yang berbeda tergantung dengan kedalamannya. Ya, di sini membahas tentang jumlah gempa per tahun. Di sini ada kodenya. Di sini ada tampilannya, visualisasinya, hasil output. Grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah gempa yang terjadi di bumi per tahunnya. Ada prediksi tertentu di mana jumlah gempa meningkat cukup signifikan. Di sini ada range antara 2001 sampai 2022 dan gempa yang sering terjadi itu paling tinggi di 2013 dan 2015. Interpretasi di langkah ini itu lonjakan jumlah gempa dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama itu meningkatnya aktivitas tektonik pada periode yang tertentu, misalnya akibat pergerakan lempeng besar di wilayah yang Pasifik. Dan yang kedua itu perkembangan teknologi sensor seismik yang membuat deteksi gempa kecil itu menjadi lebih akurat dan tercatat dalam database. Jadi dengan demikian, tren fluktuasi ini tidak hanya mencerminkan fenomena alam, tetapi juga kemajuan teknologi pengamatan gempanya.
Sudah. Di sini ada kesimpulan dari data. Saya baca singkatnya ya. Kesimpulan analisis eksploratifnya, jadi berdasarkan seluruh hasil eksplorasi dan interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, sebagian besar gempa itu memiliki kekuatan sedang berkisar antara 4,0 sampai 6,0 SR. Lalu yang kedua, hubungan antara magnitudo dan kedalaman itu tidak linear ya. Gempa dangkal itu lebih sering terjadi dan berpotensi lebih merusak karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga itu jumlah gempa per tahunnya itu bersifat fluktuatif, yang dimana itu mencerminkan dinamika aktivitas tektoniknya dan peningkatan teknologi deteksi. Yang keempat ini magnitudo itu berkolerasi kuat dengan tingkat signifikan, sedangkan kedalaman tidak berhubungan kuat dengan potensi tsunami. Aduh. Nah, makna secara keseluruhan dari eksplorasi ini itu EDA atau Exploratory Data Analysis itu memberikan gambaran mendalam tentang pola aktivitas gempa bumi global. Jadi dengan memahami distribusi kekuatan, kedalaman, serta tren tahunan, kita dapat memperkirakan nih kira-kira potensi resiko bencana dan mendukung pengembangan sistem peningkatan dini berbasis data. Selain itu, EDA ini juga membantu memastikan bahwasanya data yang kita gunakan dalam penelitian selanjutnya itu sudah benar-benar bersih, valid, dan sudah benar-benar siap untuk dianalisis lebih lanjut secara ilmiahnya. Mungkin demikian hasil video hands-on exploratory data analysis terhadap dataset earthquake and tsunami yang saya lakukan di praktikum di lab kemarin. Jadi melalui praktikum ini, saya tidak hanya mempraktikkan teknik analisis data menggunakan Python ya, tetapi juga memahami gimana data yang mentah itu dapat diubah menjadi informasi yang lebih bermakna, yang lebih mudah dipahami. Jadi tahapan pada praktikum ini mulai dari pemeriksaan data, perhitungan statistik, visualisasi, hingga interpretasinya itu memberikan gambaran nyata tentang pentingnya EDA dalam proses analisis data ilmiah. Oke, sudah selesai praktikumnya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.